Saya dapat video bahwa terjadi pelarangan tempat ibadah yang ada di Bogor di tempatnya Bapak. Puji nama Tuhan, salam jumpa lagi bersama saya di channel Teva Kreatif. Ya sahabat Tuhan, kali ini kami akan membagikan sebuah informasi di mana terjadi lagi sebuah pelarangan ibadah Natal. Ya, di tahun ini memang banyak oknum yang membuat banyak kekacauan di Natal tahun 2024 ini. Namun puji Tuhan, hal tersebut sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya sahabat Tuhan, penasaran dengan informasi selengkapnya? Mari kita sama-sama tonton informasi berikut ini. Shalom, selamat malam. Selamat malam Pak, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Saya dengan Pendeta David Herson. Ya, saya kebetulan dapat video bahwa terjadi pelarangan tempat ibadah yang ada di Bogor di tempatnya Bapak. Betul. Nah, tadi saya sudah laporkan, saya kirim juga Pak videonya tadi ke tim, ke staffnya Mas Wapres. Oh, ya. Nyampe ke Mas Wapres? Betul. Saya juga tadi kirim ke timnya Pak Prabowo juga. Nah, kondisi sekarang bagaimana Pak? Untuk kondisi sekarang sekitarnya aman. Ya, puji Tuhan. Ya, tapi kan kita nggak tahu hari Minggu, tetapi hari Minggu saya sudah sampaikan kepada jemaat dan semuanya kita tetap ibadah. Ya. Jadi ini dalam proses ke depan mengenai orang-orang yang kemarin yang intoleran itu ya, mungkin dalam hal ini mereka merasa mereka menang, tetapi ya artinya saya berpikir jauh supaya tidak terulang lagi hal-hal demikian. Betul. Karena kan khususnya di Kabupaten Bogor ini selalu terulang, apalagi dalam bulan-bulan Desember ini perayaan Natal kan. Jadi saya mengharapkan sekali ya ke depan tidak ada lagi. Jadi hal ini harus diselesaikan atau dituntaskan semuanya. Betul Pak. Kemarin waktu terjadi pelarangan itu pihak keamanan setempat bagaimana Pak? Ada Muspika, ada camat, Kapolsek, Koramil. Ya. Tetapi kan ketika kami berdiskusi dan saya bilang tolonglah portal yang ditutup ini dibuka, karena jemaat kami, undangan kami mau masuk terhalang dengan portal itu, maka mereka menghalangi portal itu dan duduk di depan portal yang orang-orang itu. Ya. Nah, dari nego itu selama dari jam 12 sampai jam 3 tidak ada untuk memberikan perintah kepada warga yang menutup portal itu dibukakan, karena sudah jam 3 seharusnya kan kami sudah mulai ibadah. Saya minta izin kepada camat, kepada polsek, kepada Koramil dan orang-orang yang ada di situ. Saya akan menyampaikan kepada jemaat saya, karena ini adalah hal yang sangat-sangat sensitif kan? Ya, betul. Nah, saya menyampaikan itu di depan portal itu. Saya juga detik-detik terakhir sebelum saya menyampaikan itu, saya minta tolong dong dibukakan. Ya. Sebab ini kan ada hak kami hanya beribadah. Betul Pak. Tapi melakukan yang baik, tidak pernah melakukan dan tidak pernah meresahkan. Bahkan kalau saya selalu memberkati lingkungan kami. Ya. Tapi terakhir untuk pihak dari camat, pihak keamanan, mereka bagaimana Pak? Akhirnya portal itu dibuka? Enggak, sampai kami
setelah saya berdiri portal itu kan tidak juga dibuka. Padahal camat, kapolsek, mereka dari polsek mereka hadir di situ. Hadir di situ. Baik Pak, kita nanti kami akan kawal terus Pak, karena di pemerintahan Prabowo Gibran, Presiden dan Wakil Presiden menjamin Pak bahwa setiap warga negara berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing Pak. Pasti nanti kami akan kawal, apalagi saya juga pendeta Pak, kita pasti akan kawal Pak. Iya. Terima kasih Pak David. Siap, semangat terus melayani Pak Niki. Nanti keep kontak Pak, kalau ada hal-hal seperti apa, gangguan lagi nanti tolong kontak ke saya Pak. Baik. Nah, kita saling support, kita saling bantu, karena semua kita berhak dan dapat hak yang sama untuk kita beribadah di Republik ini. Iya. Ya, semangat terus Pak Niki. Oke. Semangat terus melayani Pak. Ya, selamat Natal Pak, selamat Natal. Selamat Natal. Ya, Tuhan berkati Pak, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Jadi menurut Pendeta Hesron, kasus ini sudah dilaporkan kepada timnya Prabowo Gibran ya untuk segera diproses. Ya saya nggak tahu juga ya timnya Prabowo Gibran yang mana yang dimaksud di sini ya. Bukannya saya mau meragukan ya, tapi kita realistis saja ya. Apa iya kasus begini itu bisa langsung naik ke Prabowo Gibran dan kemudian segera diproses di tengah banyaknya urusan negara yang harus ditangani oleh pemerintah pusat. Harusnya sih minimal dilaporkan dari bawah-bawah dulu lah ya, minimal dari utusan ke presidennya dulu yang menangani bidang kerukunan umat beragama yang kemarin dijabat itu oleh Gus Miftah ya. Ya walaupun dia sudah mengundurkan diri gara-gara kasus penghinaan kepada penjual ST ya, tapi kan timnya masih ada itu. Ya setidaknya ada yang mewakili dia lah. Atau sambil nanti menunggu penggantinya Gus Miftah ini ada ya. Jadi ya supaya ada kerjanya lah bidang kerukunan umat beragama ini, bukan cuma makan anggaran doang gitu ya. Karena jujur saja ya, kalau saya pelajari dari kabar yang beredar di sosial media, kasus ini sebenarnya bukan kasus baru loh. Sudah terjadi dan berlarut-larut dari tahun 2015 nih GPD Cibinong ini ya. Alasannya karena warga keberatan rumah hunian tetapi dialihfungsikan menjadi rumah ibadah atau menjadi gereja dan belum ada izinnya sesuai regulasi SKB 2 Menteri. Jadi kalau kita mau jujur, masalah sebenarnya itu bukan terjadi di pemerintah setempat, bukan, tetapi di pemerintah pusat yang sampai detik ini, ya sampai hari ini, itu belum juga menyelesaikan persoalan SKB 2 Menteri yang sering dijadikan kendaraan oleh kaum intoleran untuk menolak ibadahnya umat minoritas. Padahal sebelumnya ya, sudah ada loh presiden yang mau mewacanakan akan menghapus SKB 2 Menteri ini supaya minoritas itu bisa mudah mengurus izin pendirian rumah ibadahnya. Ya, tetapi sampai sekarang presiden tersebut sudah selesai jabatannya, ternyata belum dihapus juga itu SKB 2 Menteri. Sekarang sudah ada anaknya nih yang menjadi wakil presiden, dan sudah ada Prabowo juga nih yang sering digembor-gemborkan akan memberantas masalah intoleransi di negeri ini ya. Tapi kita lihat aja ya, berani nggak pemerintah pusat menuntaskan persoalan SKB 2 Menteri ini yang dari dulu sudah diwacanakan akan dihapus. Kalau enggak ya sama aja, mau sekuat apapun kita keluar, mau sekuat apapun kita protes ketika kita dilarang ibadah. Selama SKB 2 Menteri ini tidak dihapus atau minimal direvisi lah, dipermudah aturannya, ya maka sia-sia saja. Orang-orang intoleran pasti akan selalu memanfaatkan SKB 2 Menteri ini. Ya sahabat Tuhan, demikianlah informasi yang kita dengarkan. Ibadah Natal di perumahan di Bogor ditolak warga, permadi intoleransi belum jadi prioritas Prabowo. Sejumlah umat Kristen yang hendak menggelar ibadah Natal di Kabupaten Bogor mendapat penolakan dari warganet. Alhasil ibadah Natal yang akan digelar batal dilaksanakan. Peristiwa penolakan ibadah Natal ini terjadi di perumahan Cipta Gra Permai di Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor. Informasi itu diungkapkan oleh kegiatan media sosial yang diaktivitas anti-intoleran Permadi Arya alias Abu Janda di akun Instagramnya. Abu Janda mengunggah video di mana berisi seorang warga yang mengatakan kepada beberapa warga lainnya bahwa mereka keberatan adanya ibadah Natal di wilayah mereka. Ada keberatan warga, sampaikan surat kepada lurah dan kapolsek bahwa kami keberatan, kata pria tersebut. Nah sahabat Tuhan, dalam video ini beralih dengan pernyataan seorang yang merupakan umat Kristen yang dilarang beribadah Natal di sana.
Nah, di sini juga ada yang mengatakan seperti video yang kita dengarkan bahwa Prabowo jamin mereka akan dapat beribadah dengan baik dan kita dapat melakukan hak-hak warga negara yang baik. Kalau yang lain mempunyai hak yang sama, begitu juga kami memberikan hak yang sama. Ia juga mempertanyakan mengapa ibadah mereka dihalangi seperti video yang kita dengarkan bersama. Seperti dalam caption, Permadi Arya mengatakan sampai hari ini masih ada intoleransi dan hal ini belum mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, sahabat Tuhan, begitulah kejadiannya, dan ia mengatakan intoleransi belum menjadi prioritas bagi pemerintah Prabowo dan sama seperti pemerintahan Jokowi. Karena penolakan ibadah Natal di Perum Cipta Gram Permai, Jalan Tegar Berima, Kabupaten Bogor, kejadian hari Minggu pada 8 Desember 2024. Mereka melaporkan langsung ke Presiden 2024 Prabowo Subianto. Dan ia juga menautkan unggahannya itu ke sejumlah pejabat, memulai Menteri Agama Nasruddin Umar hingga ke Sekap Mayor Teddy. Nah, sahabat Tuhan, demikianlah berita hari ini. Mari kita saling mendoakan agar Natal di tahun 2024 ini menjadi Natal yang membawa damai dan juga sukacita bagi semua umat Kristiani. Dan juga puji Tuhan, kita mendoakan agar orang-orang yang membenci akan umat Kristiani atau membenci akan Tuhan Yesus, mereka semakin Tuhan Yesus melawat mereka, menyadarkan mereka agar mereka menyadari bahwa apa yang mereka itu salah. Mari kita selalu doakan mereka, jangan membenci mereka. Ya sahabat Tuhan, demikianlah informasi hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.